Apa yang dimaksud dengan teori konflik? Teori konflik adalah suatu pendekatan dalam sosiologi dan ilmu sosial yang menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, nilai, dan sumber daya yang berbeda. Dalam teori ini, konflik dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial yang tak terhindarkan dan seringkali berperan dalam perubahan sosial. Teori konflik berfokus pada ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya. Kelompok yang lebih kuat seperti kelas sosial, ras, atau gender tertentu cenderung mengeksploitasi kelompok yang lebih lemah, menciptakan ketegangan dan persaingan yang bisa menghasilkan konflik. Konflik ini dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai perubahan sosial atau menggulingkan struktur kekuasaan yang ada. Pandangan para ahli tentang teori konflik. Yang pertama ada Karl Marx. Marx adalah tokoh utama dalam pengembangan teori konflik. Menurutnya, konflik sosial berasal dari ketegangan antara dua kelas utama dalam masyarakat kapitalis, yaitu kelas proletariat atau buruh dan kelas borjuis, pemilik modal. Marx berpendapat bahwa konflik ini muncul karena ketidaksetaraan dalam kepemilikan alat produksi yang menghasilkan eksploitasi terhadap buruh oleh pemilik modal. Yang kedua ada Max Weber. Weber memperluas konsep konflik yang lebih dari sekedar kelas sosial. Menurutnya, konflik tidak hanya terjadi antara kelas-kelas ekonomi, tetapi juga antara berbagai kelompok dalam masyarakat berdasarkan status sosial dan kekuasaan. Weber mengemukakan bahwa selain faktor ekonomi, faktor-faktor seperti prestis dan otoritas juga dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. Yang ketiga ada Ralph Dahrendorf. Dahrendorf mengembangkan teori konflik dengan menyatakan bahwa konflik bukan hanya terjadi antara dua kelas besar seperti dalam pemikiran Marx, tetapi dapat terjadi di berbagai kelompok dalam masyarakat yang memiliki posisi sosial yang berbeda. Ia berpendapat bahwa konflik sosial muncul karena adanya perbedaan posisi dalam struktur sosial, di mana pihak yang memiliki otoritas atau kekuasaan sering berkonflik dengan pihak yang dikuasai atau yang lebih lemah. Yang terakhir ada Lewis Coser. Coser menambahkan dimensi baru dalam teori konflik dengan berpendapat bahwa konflik bisa memiliki fungsi positif dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk menguji dan mempengaruhi norma-norma sosial, memperkuat ikatan antar kelompok, dan memfasilitasi perubahan dalam masyarakat. Menurut Coser, konflik yang terkendali bisa mendorong solidaritas dalam kelompok sosial dan membantu menyesuaikan masyarakat dengan kondisi-kondisi yang baru. Contoh konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama ada konflik antar kelas sosial. Contohnya adalah ketegangan antara buruh dan pengusaha dalam industri tertentu, seperti dalam kasus mogok kerja atau tuntutan upah yang lebih tinggi. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara kelas pekerja dan pemilik modal yang biasanya berhubungan dengan masalah pembagian keuntungan. Yang kedua ada konflik etnik atau rasial. Konflik etnik sering terjadi ketika kelompok etnik atau ras yang berbeda saling bersaing untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya atau kekuasaan. Sebagai contoh, konflik etnis di Rakhine, Myanmar antara etnis Rohingya dan etnis mayoritas Buddha yang menyebabkan ketegangan sosial, kekerasan, dan pengungsian massal. Konflik yang ketiga ada konflik agama. Konflik agama dapat terjadi ketika kelompok agama yang berbeda memiliki perbedaan pandangan atau praktik yang berujung pada ketegangan. Sebagai contoh, konflik antara kelompok Muslim dan Hindu di India yang sering muncul dalam bentuk kekerasan dan kerusuhan. Adapun konflik yang keempat yaitu konflik gender. Ketegangan antara pria dan wanita terkait dengan peran sosial yang dihadapkan dalam masyarakat. Contohnya adalah perjuangan untuk kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan, politik, atau hak-hak reproduksi. Sebagai contoh, gerakan feminisme yang berjuang untuk hak-hak wanita seperti kesetaraan upah atau pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun konflik yang kelima yaitu konflik politik.
Konflik sosial juga sering terjadi karena perbedaan ideologi politik atau kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, protes massal atau revolusi yang terjadi di beberapa negara, seperti protes terhadap rezim otoriter di Timur Tengah, yang dapat berkembang menjadi konflik besar seperti yang terlihat dalam Arab Spring. Adapun contoh konflik yang terakhir yaitu konflik sumber daya alam. Konflik ini muncul ketika kelompok atau negara bersaing untuk mengakses sumber daya alam yang terbatas seperti air, minyak, atau lahan. Sebagai contoh, konflik antara perusahaan besar dan masyarakat lokal di beberapa negara berkembang mengenai eksploitasi sumber daya alam yang dapat menyebabkan kerusuhan dan kekerasan.